Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Anggia dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi tentang kajian klien pasien penyakit kronis. Penyakit kronis yang akan kami bawakan yaitu tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan TBC. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Anita Maulidia Arya Putri. Lalu ada rekan saya, Andika Putri. Lalu ada rekan saya lagi, Aprilian Prayogi. Yang pertama kita kenali dulu apa itu tuberkulosis. Ya, tuberkulosis atau TBC atau yang biasa kita sebut dengan TB juga adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan juga otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini merupakan penyakit dengan urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular nomor 2 yang paling mematikan setelah COVID-19. Penyebab tuberkulosis. Penyebab terjadinya TBC adalah karena bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Penularan penyakit ini terjadi ketika seorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Bakteri tersebut dikeluarkan oleh penderita TBC saat batuk dan bersin dalam bentuk percikan lendir. Lalu, apa cara penularan TBC? Penularan tuberkulosis terjadi ketika seorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet saat seseorang yang terkena infeksi TBC bersin atau batuk. Oleh sebab itu, resiko penularan penyakit ini lebih tinggi pada orang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Lalu, tanda apa saja dan gejalanya itu apa saja saat kita menderita atau kita terkena penyakit TBC? TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah. Selain itu, penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Lalu, ada cara pencegahannya. Cara pencegahannya yaitu pengobatan TBC adalah dengan mengonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan ethambutol. TBC dapat dicegah dengan vaksin BCG. Pemberian vaksin ini disarankan sebelum bayi berusia 2 bulan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan memakai masker saat berada di tempat ramai. Lalu kesimpulannya, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC tahun 2020. Pengobatan TBC adalah dengan mengkonsumsi obat sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Jenis obat yang diresepkan untuk mengatasi TBC antara lain rifampicin dan ethambutol. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Iya. Perkenalkan, saya Andika Putri, mahasiswa dari Unindra. Ingin mewawancari Bapaknya sebagai penderita penyakit TBC ya, Pak? Iya. Kalau boleh saya izin mewawancari Bapaknya, apakah tidak keberatan? Tidak. Baik, Pak. Sebelum ke tahap selanjutnya, bolehkah saya izin menanyakan identitas Bapak? Boleh. Ya, Pak. Perkenalkan nama Bapak, nama, alamat, udah. Nama saya Indra Irawan, umur 30 tahun. Saya bekerja di pabrik kapur. Tempat tinggal saya di Kapanunggal. Baik, Pak. Lanjut aja ya ke sesi pertanyaannya. Tanda gejala awal terkena TBC itu apa saja ya, Pak? Saya gejala awal yang saya rasakan itu pertama mengalami demam, panas tinggi, batuk, dan yang paling ini sesak nafas ya, susah bernafas. Gejala awal. Gejala awalnya
Lalu mengapa bisa terkena penyakit TBC, Pak? Mungkin karena dari dokternya juga bilang kalau di tempat kerjanya terlalu ini ya, debu atau kapur itu kan biasanya kalau kita tidak memakai masker atau gimana kan bisa terhirup masuk ke pernapasan ya, paru-paru ya. Iya. Itu pengaruh besar. Terus merokok dan ya paling utamanya debu lah, atau di sekitaran lingkungan rumah yang lembab kali ya. Yang lembab ya, Pak. Sudah berapa lama Bapak terkena penyakit TBC ini? Saya udah masuk pengobatan 6 bulan ya, dan sekarang alhamdulillah saya udah melewati masa pengobatan 6 bulan, dan alhamdulillah udah dinyatakan sembuh dari TBC. Terus hal apa aja yang dialami selama Bapak menderita penyakit TBC? Yang saya alami itu batuk yang tidak berhenti, maksudnya udah seminggu lebih itu batuk-batuk sampai saya batuk itu keluar darah ya. Dan sesak nafas itu paru-parunya nggak berkembang dengan baik ya, jadi nafasnya kayak sesak gitu. Itu yang dirasakan. Berapa lama Bapak menjalani pengobatannya? Pengobatan TBC itu pasti awalnya obat itu 6 bulan ya, 6 bulan kita nggak boleh putus selama 6 bulan minum obat. 6 bulan. Terus TBC itu bisa menularkan dari mana saja? Kalau TBC itu bisa menular dari air liur, bisa udara. Misalnya kalau pasien TBC, kalau di ruangannya itu tidak ada sirkulasi udara, dan maksudnya ada yang sama satu tempat tinggal, itu biasanya bisa menular lewat udara atau air liur atau dari batuk, bisa menular. Kalau dari satu alat makan bisa menular? Bisa juga menular. Hanya kalau dari piring yang habis kita pasien TBC, kita makan satu piring sama yang tidak terkena TBC, itu bisa menular. Tempat minum itu bisa menular juga gitu. Kalau dari kamar mandi bisa menular? Kalau dari kamar mandi saya kurang tahu juga ya, kalau dari kamar mandi gitu mungkin. Apakah sudah sembuh total dari TBC? Alhamdulillah sudah sembuh. Lalu pencegahan apa saja agar terhindar dari penyakit TBC? Kalau terhindar dari TBC mungkin ini ya, kalau untuk di dalam rumah biasanya sirkulasi udara itu harus ada, maksudnya kayak ventilasi atau apa gitu harus terbuka ya gitu. Dan untuk yang untuk pengendara atau pekerja yang jauh, biasanya itu harus pakai masker ya, untuk tidak misalnya atau debu yang terhirup itu bisa terkena TBC. Dan yang perokok juga itu kalau bisa dikurangin, jangan terlalu banyak konsumsi rokok, itu bisa menyebab TBC juga. Dan ya lebih baik Menghindari. Lalu upaya dari
pemerintah atau enggak di rumah sakit tuh seperti apa? Apakah pelayanannya bagus atau di tersendiri pelayanannya, maksudnya Kalau pengobatannya gitu? kalau untuk pengobatan atau pelayanan di rumah sakit itu cukup baik ya. Nah, kalau di rumah sakit itu untuk pasien TBC pelayanannya baik. eh, di rumah sakit juga ada tim khusus buat pasien TBC ya. Jadi misalnya kalau kita kehabisan obat atau gimana, kita dari rumah sakitnya untuk pelayanannya cepat ya. Jadi nggak harus nunggu lama untuk pengambilan obat. Dan pelayanannya juga kayak perawatnya juga inisiatif ya, inisiatif banget. Untuk pasien TBC ini dia suka kontrol lewat WA. Misalnya kalau udah tanggal kontrolnya, biasanya rumah sakit itu menghubungi kita ya, Mengingatkan gitu ya. mengingatkan kalau kita harus kontrol gitu. Bagus sih untuk Pelayanan. pelayanannya. Dari pemerintahan juga ada kayak tim relawan TBC juga ada. Biasanya dia bisa, tim relawan itu ke rumah pasien yang terkena TBC. Biasanya dia nyamperin tuh, nanyain gimana kondisinya, antarin obat juga gitu. Perkembangannya gitu ya. Perkembangannya Berarti gimana, dipantau terus. dipantau terus. Terus selama Bapak terkena penyakit TBC ini udah pernah dirawat intensif atau belum? Sudah pernah dirawat. Sudah dirawat. Iya, udah pernah dirawat. Itu di ruang, ya di ruang khusus lah, isolasi. Oh, ruang. Jadi ruangannya khusus gitu ya, Pak? Khusus karena nggak boleh campur ya, karena TBC ini penyakitnya menular ya. Gitu. Iya. Berarti sekarang Bapak sudah sembuh total dari penyakit TBC itu? Iya, sudah. Sudah bisa